Udah memenuhi syarat di atas kertas nih, tapi kok tetap aja dinyatakan tidak eligible Serdos 2025? Lah, kenapa dah? Padahal kan BKD udah jalan, penelitian ya ada, pengabdian juga ada. Bahkan buat sertifikat pekerti atau AA juga punya. Ternyata masalahnya tuh nggak cuma punya atau nggak punya, tapi apakah data itu sinkron, valid, dan sesuai sama format terbaru yang udah ditetapkan Kemendikti-Saintek? Nah, di video kali ini kita bakal bedah masalah paling umum yang nyebabin gagal eligible. Gimana Serdos disesuaikan sama Permendikti-Saintek 52 tahun 2025, perbandingan syarat di tahun 2025 sama 2026 dan strategi dan timeline yang bisa disesuaikan rekan dosen nantinya. Cuma sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cukup subscribe biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Oke, gas kita bongkar. Permasalahan umum eligible Serdos 2025. Nah, sebelum mikir berat soal apa ya yang harus dipersiapkan buat 2026, kita perlu tahu dan pahami dulu, apa aja sih yang paling sering buat rekan dosen itu gagal eligible di 2025 kemarin? Buat jadi gambaran biar nggak keulang lagi gitu. Ditambah, karena pola ini pasti terulang kalau nggak dibenerin sejak awal. NUPTK bermasalah. Biasanya sebanyak 30% gagal karena nggak sinkron. Banyak dari rekan dosen itu sebenarnya udah punya NUPTK, tapi sistem nggak ngebaca datanya. Kenapa? Data nggak update karena riwayat Tridharma kurang lengkap. Tidak input SK pangkat terbarunya, dan ada mismatch antara data sister dan PD Dikti. Yang mengakibatin walaupun udah memenuhi syarat, sister tetap nolak karena dianggap nggak valid. Sertifikat pekerti atau AA kadaluarsa ditambah slot pelatihan penuh. Di sini masalah yang biasanya muncul itu di bagian sertifikat, mulai dari diterbitin lebih dari 5 tahun, nggak tercatat di sistem, dan kuota pelatihan penuh ketika dosen butuh update. Ya, karena Serdos 2025 kemarin aja mensyaratkan kompetensi pedagogik yang masih berlaku. Banyak rekan dosen akhirnya terganjal di tahap awal. Dokumen portofolio nggak sesuai standar. Nah, kesalahan ini biasanya lebih ke video pengajaran nggak OBE, karya ilmiah punya plagiarisme di atas 20%, LKD nampilin kegiatan tapi angka kredit nggak mencukupi. Kesalahan teknik begini yang ngebuat portofolio rekan dosen itu nggak memenuhi syarat standar penilaian. Terus kalau kita lihat, sebagian besar masalahnya bukan karena rekan dosen itu nggak kompeten, tapi ya emang karena sistem dan regulasi yang berubahnya cepat. Sekarang kita lihat gimana Serdos diselaraskan sama Permen 52 tahun 2025, penyesuaian Serdos dengan Permen 52 tahun 2025. Di Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 aja ngebawa perubahan besar, terlebih terkait kompetisi pedagogik dan kejelasan peran dosen tetap. Jadi, penting untuk melihat gimana sih Serdos diupdate biar sesuai sama standar yang baru. Kompetensi pedagogik pasal 7. Kalau kita baca lagi nih di Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025, di sana negaskan kalau dosen wajib mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis OBE. Berarti di Serdos di tahun 2026 ini kurang lebih bakal difokusin ke video harus nunjukin proses pengajaran OBE, RPS dan CPMK harus jelas, C3 sampai C5-nya, evaluasi pembelajaran harus ditunjukkan dalam portofolio. Selaras dengan BKD. Di sini, Permen 52 nyatukan logika Serdos dengan BKD. Mulai dari dosen tetap minimal aja ngajar 16 SKS. Semua bukti harus ada di sister dan portofolio harus dicerminkan Tridharma yang aktif. Nah, hal ini tuh memotong celah manipulasi dan perkuat validitas data. Pekerti atau AA tetap ada. Oke, walaupun nggak disebut nih secara eksplisit di dalam Permen 52 kemarin, khusus pekerti atau AA ini tetap berlaku ya rekan dosen semuanya, lewat Juknis Serdos untuk sementara sebelum muncul Juknis terbaru tahun 2026. Keuntungannya pun sendiri udah pasti bakal sertifikasi dosen mempengaruhi tunjangan profesi setara 1 kali gapok. Kedua, percepat jalur lektor karena penilaian 35% AK lebih terstruktur. Lalu ada meningkatkan nilai pedagogik portofolio. Sampai sini, kita itu udah tahu kan gimana aturannya berubah? Sekarang coba kita bandingkan, apa bedanya eligible Serdos 2025 dan 2026 secara teknis dan administratifnya? Perbandingan eligible Serdos 2025 versus 2026. Mungkin masih banyak rekan dosen yang bingung nih bertanya-tanya, dan apakah syarat eligible 2026 itu lebih gampang atau justru makin ketat nih?
Oke, daripada makin penasaran, kita bahas 4 aspek utamanya biar makin jelas. Aspek syarat dasar di tahun 2025 sendiri masih gunakan NUPT dan pekerti atau AA bersifat wajib. Sementara untuk di tahun 2026 yang disesuaikan sama Permen 52 itu akan difokuskan hanya untuk dosen tetap no NUPTK dan untuk pekerti atau AA tetap wajib. Cuma jalurnya lewat Juknis untuk sementara waktu. Aspek penilaian, tahun 2025, proses penilaiannya itu nanti bersifat internal dari PT dan eksternal Kemendikti. Dan untuk di tahun 2026, akan disederhanakan lagi jadi fokus ke portofolio dan penilaian berbasis evidensi digital OBE. Aspek biaya, nah ini nih yang ditunggu-tunggu rekan dosen. Di tahun 2025 itu, untuk non-ASN, biaya ditanggung oleh PT. Jadi ini bervariasi ya, tergantung dari kebijakan masing-masing PT. Sementara di tahun 2026, ditanggung Kemendikti-Saintek tetap dan lebih ke standar dan nggak memberatkan PT. Aspek promosi dan tunjangan, sama kayak bagian biaya, di tahun 2025 kemarin itu masih terbatas pada tunjangan profesi. Nah, buat tahun 2026 akan tetap ada tunjangan profesi dan potensi loncat jabatan kalau portofolio dan publikasi memenuhi. Setelah tahu letak perbedaan yang sementara ini buat tahun 2026, ada pertanyaan lain yang muncul. Apa yang harus saya sebagai dosen lakukan dari Januari sampai September biar eligible dan lolos Seddos 2026? Strategi dan timeline Seddos 2026. Oke, rekan dosen, strategi tanpa timeline ujungnya cuma angan-angan. Makanya dari itu, timeline di sini penting untuk dibuat dan disusun berdasarkan kebiasaan delay dan masalah teknis yang umum terjadi. Kalau diikuti, bisa ngebuat peluang lolos Seddos meningkat drastis. Tapi, ini bisa disesuaikan kembali ya rekan dosen semuanya dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Januari fokus update sister. Di sini penting untuk rekan dosen nargetin NUPT atau NIDN valid dan terverifikasi, riwayat Tridharma lengkap, beban pendidikan minimal 16 SKS, profil OBE terisi dengan benar, dan ya karena ini jadi fondasi eligible-nya rekan dosen. Maret fokus ikut pekerti atau AA gelombang 1. Pasti ada yang nanya nih, kenapa harus Maret? Ya, karena biar rekan dosen itu menghindari bentrok dengan deadline Seddos, kuota masih longgar, sertifikat siap digunakan sebelum verifikasi. Juni fokus submit gelombang 2 dan portofolio lengkap. Nah, di bulan ini, rekan dosen itu bisa banget mulai dari upload video OBE maksimal 10 menit, upload karya ilmiah Turnitin kurang dari 15%, dan lengkapi RPS dan CPNK serta penilaian. September fokus verifikasi LL Dikti dan tunjangan. Di bagian ini, kalau seluruh persyaratan rekan dosen itu terpenuhi, maka tinggal nunggu LL Dikti verifikasi final, sertifikasi dosen diterbitkan, dan tunjangan profesi mulai berjalan. Sekali lagi buat ingetin rekan dosen sekalian, proses Seddos itu emang kelihatannya rumit ya. Tapi kalau dijalanin bertahap sejak awal tahun ya, semua bisa jauh lebih ringan. Setuju kan kalau lihat gambarannya barusan? Kuncinya bukan nunggu deadline baru dikerjakan, tapi data udah siap semua sebelum sistem yang minta nantinya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.